Gaza kembali dihujani serangan baru yang diluncurkan oleh pasukan Israel pada Rabu 24 Juli 2024 waktu setempat lalu. Serangan terjadi beberapa jam sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan berpidato di acara Kongres Amerika Serikat. Atas serangan tersebut, ribuan orang yang bermukim di sebelah timur Khan Yunis di Gaza Selatan mengungsi ke barat untuk berlindung. Dikabarkan, layanan darurat sipil Palestina mengatakan telah menerima panggilan darurat dari penduduk yang terjebak di rumah mereka, tepatnya di Bani Suhaila sebelah timur Khan Yunis. Namun dilaporkan mereka tidak dapat mencapai kota tersebut. Serangan terbaru Israel di Gaza ini telah menghancurkan rumah-rumah di kota-kota di sebelah timur Khan Yunis. Sementara itu, militer Israel mengatakan telah beroperasi di daerah-daerah tempat para pejuang Hamas. Mereka mengklaim dapat menembakkan roket ke Hamas dan menyerang pasukan lawan. Di sisi lain, pejabat kesehatan Gaza mengatakan serangan militer Israel dalam 24 jam terakhir telah menewaskan 55 orang. Menurut otoritas kesehatan di daerah kantong tersebut, perang telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina. Warga Palestina, Gada, mengaku sudah tidak tahu lagi harus berlindung kemana. Bahkan Gada telah mengungsi bersama keluarganya 6 kali selama perang dari kota Hamas di barat Laut Khan Yunis. Ia dan keluarganya mengaku kelelahan, kelaparan, dan ingin perang segera berakhir. Penduduk setempat mengatakan mereka telah diperintahkan untuk menuju ke barat, yakni menuju area kemanusiaan yang telah ditentukan, tetapi area tersebut sekarang juga sudah tidak aman. Pasukan Israel juga melakukan serangan udara di beberapa area di jalur Gaza, tengah, dan utara. Serangan itu menewaskan dan melukai beberapa warga Palestina. Fast-tracking U.S. military aid can dramatically expedite an end to the war in Gaza and help prevent a broader war in the Middle East. In World War II, as Britain fought on the front lines of civilization, Winston Churchill appealed to Americans with these famous words: "Give us the tools and we'll finish the job." Today, as Israel fights on the front line of civilization, I too appeal to America. Give us the tools faster and we'll finish the job faster. The day after we defeat Hamas, a new Gaza can emerge. My vision for that day is of a demilitarized and de-radicalized Gaza. Israel does not seek to resettle Gaza, but for the foreseeable future, we must retain overriding security control there to prevent the resurgence of terror, to ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. For all we know, Iran is funding the anti-Israel protests that are going on right now outside this building. Not that many, but they're there, and throughout the city. Well, I have a message for these protesters. When the tyrants of Tehran, who hang gays from cranes and murder women for not covering their hair, are praising, promoting, and funding you, you have officially become Iran's useful idiots. My friends, if you remember one thing from the speech, remember this: our enemies are your enemies. Our fight is your fight, and our victory will be your victory. Israel will do whatever it must do to restore security to our northern border and return our people safely to their homes. I also want to thank President Trump for all the things he did for Israel, from recognizing Israel's sovereignty over the Golan Heights, to confronting Iran's aggression, to recognizing Jerusalem as our capital and moving the American embassy there. It's amazing, absolutely amazing. Some of these protesters hold up signs proclaiming gays for Gaza. They might as well hold up signs saying chickens for KFC. That's why, despite all the lies you've heard, the war in Gaza has one of the lowest ratios of combatants to non-combatants casualties in the history of urban warfare. And you want to know where it's lowest in Gaza? It's lowest in Rafah. In Rafah. Moment. Fast-tracking U.S. military. Penerbitan surat penanggapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya yakni Yoav Gallant dikabarkan ditunda.
Penundaan itu telah diputuskan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC pada Rabu 24 Juli 2024 lalu. Kedua petinggi pemerintahan Israel itu sebelumnya dituding melakukan kejahatan perang di Gaza. Pengadilan Kriminal Internasional itu mengatakan langkah tersebut diambil setelah lebih dari 60 warga dan organisasi meminta penundaan, yakni terkait penerbitan keputusan untuk menyampaikan keberatan mereka terkait permintaan penangkapan Netanyahu dan Yoav Gallant. Pada bulan Mei 2024 lalu, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional mengajukan permintaan ke pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan, yakni atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap kemanusiaan. Hal itu sehubungan dengan perang di Gaza dan serangan tanggal 7 Oktober 2023 lalu. Jaksa ICC, Karim Assad Ahmad Khan, mengatakan pada saat itu bahwa Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanannya memikul tanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Amir Khan mengatakan bukti menyimpulkan bahwa para pejabat Israel secara sistematis merampas hak-hak dasar kehidupan warga Palestina. Selain itu, menurutnya, Netanyahu dan Gallant terlibat dalam penyebab penderitaan dan kelaparan warga sipil di Gaza. Kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat tampaknya tak disambut hangat oleh ribuan warga Paman Sam tersebut pada Rabu 24 Juli 2024 waktu setempat lalu. Polisi yang menggunakan pelindung gas dikerahkan untuk menangani para pengunjuk rasa. Di sisi lain, para pengunjuk rasa juga berteriak, "Bebaskan Palestina." Beberapa dari pengunjuk rasa juga mencoba menghalangi jalan menjelang Netanyahu tiba. Keterangan itu berdasarkan kepolisian Capitol melalui akun media sosial X. Foto-foto yang dirilis oleh Associated Press memperlihatkan sejumlah pengunjuk rasa mengenakan kaos mereka bertuliskan Stop Arming Israel. Beberapa dari mereka tampak diborgol oleh polisi. Dalam aksi itu, para demonstran tampak menyampaikan pesan bertuliskan tangkap Netanyahu dan hentikan semua bantuan AS ke Israel. Awalnya mereka berkumpul di dekat gedung Capitol sebelum bergerak mendekati gedung tersebut. Pihak yang menyelenggarakan aksi demonstrasi itu mengatakan ingin menghalangi jalan yang digunakan Netanyahu untuk masuk ke gedung Capitol. Namun polisi mengusir para pengunjuk rasa yang mencoba menghalangi jalan. Sebuah hotel untuk tempat penginapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Amerika Serikat diteror ribuan belatung pada Rabu 24 Juli 2024 lalu waktu setempat. Kejadian tersebut terekam dalam sebuah kamera amatir dan viral di media sosial. Adapun hotel itu adalah Hotel Watergate di Washington DC. Netanyahu dilaporkan menginap di sana sebelum menyampaikan pidato di depan parlemen AS pada hari Rabu mendatang. Pihak Hotel Watergate sudah buka suara mengenai peristiwa itu. Pihaknya sadar bahwa di media sosial telah beredar kejadian kurang menyenangkan tersebut. Ia mengatakan prioritas pihaknya saat ini ialah keamanan dan kenyamanan para tamu dan juga stafnya. Pihak Watergate mengambil langkah yang diperlukan guna memastikan hotel telah dibersihkan dan kini beroperasi secara normal. Selain itu, mereka juga mengaku telah bekerja sama penuh dengan pihak berwenang yang menangani situasi tersebut. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.